Kalau kalian sukses untuk siapa? Sendiri. Untuk sendiri atau untuk orang tua dulu? Untuk orang tua dulu, bukan untuk diri sendiri dulu. Siapa di tadi-tanya yang ingin kalau sukses untuk orang tuanya dulu? Tadi katanya untuk diri sendiri ya juga. Siapa yang ingin untuk diri sendiri di tadi-tanya? Yang betul yang mana nak? Kalau udah sukses untuk orang tua dulu atau untuk diri sendiri? Untuk orang tua dulu. Coba dulu kalian pikir. Untuk diri kamu sendiri, untuk orang tua, bagaimana? Coba. Yang kalian apa namanya? Kalian ke sekolah tujuannya untuk diri sendiri. Kalau sukses untuk diri sendiri. Kalau kalian dapat kerja untuk diri sendiri. Kalian itu kalau kalian sukses nanti. Untuk siapa? Jawab baru 1, 2 orang, 3 orang. Coba dulu kalau kalian sukses untuk diri sendiri atau orang tua? Tadi waktu tanya kalau kalian kesini orang tua yang kasih sekolah. Kalian yang kesini sekolah sukses untuk diri sendiri. Cita-cita diri sendiri. Kalau sukses nanti kalian untuk siapa? Untuk siapa? Masa? Coba nak diperbedakan nak. Mau kita ke orang tua atau diri sendiri dulu? Coba itu, jangan ini. Jangan ini apa namanya? Oh saya begini, oh saya begini. Enggak. Kalian sekolah untuk diri sendiri. Kalian sukses diri sendiri. Ya kan? Yang itu pertanyaan ibu, kalau kalian nanti sudah sukses untuk orang tua kah, untuk diri sendiri kah? Siapa dulu? Diri sendiri? Hah? Seharusnya kita kan orang tua yang kasih kita sekolah, orang tua yang mendorong kita sekolah, orang tua yang kasih semangat kita sekolah, semua orang tua. Begitu sukses untuk siapa ini bertanya? Kalau kita sudah sukses, yang pertama kita diri sendiri dulu. Setelah diri sendiri, baru orang tua kita bangga dengan keadaan kita begitu sekolah. Contoh, kalian sudah menempuh itu kalian tamat sekolah, kalian jadilah anggota polisi atau tentara. Sekitar 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun lah. Begitu kalian pulang nanti kalian menyelesaikan pendidikan. Begitu kalian pulang, orang tua terharu nggak dengan keadaan kita sekarang? Terharu kan? Begitu juga seharusnya kita bilang ke orang tua dulu atau ke diri sendiri dulu. Berarti kalian mencari ilmu untuk diri sendiri dulu, baru membanggakan orang tua. Itu yang pertama kita. Orang tua, kalau tidak ada orang tua kita nggak akan sukses. Kalau nggak ada orang tua kita nggak bisa seperti ini sekarang. Nggak akan kalian nggak akan ada kalian seperti ini dari kecil terus orang tua sampai orang tua udah besar mengurus kalian sampai
sini ada yang keinginan jadi polisi atau tentara? Siapa? Gak ada? Ali? Ali mau jadi polisi? Siapa? Ali apa Ali? Ali? Kan yang bilang mau jadi tentara, mau jadi polisi, apa aja boleh. Yang penting kita itu membanggakan orang tua. Kita kan membanggakan orang tua kita sekarang. Kita membanggakan orang lain. Orang tua kita bangga, kita sukses, orang tua bangga, kita pulang terharu, menangis orang tua. Ya Allah, anak sudah sukses sekarang. Tidak perlu minta dulu dia meminta uang kepada saya setiap hari. Pagi mak minta uang, siang minta uang. Sekarang udah ada uang semua. Nah inilah gaji Hanis selama ada di polisi atau tentara. Terharu orang tua, nah inilah gaji kita pertama. Terharu kita. Tapi kalau kita nggak akan sukses, nggak ada keinginan sukses, kita jangan hanya membanggakan orang tua. Siapa lagi yang mau jadi ini? Bukan bicara. Siapa yang mau bicara? Atau yang lain yang mau bicara? Reza mau jadi apa? Mau jadi diri sendiri. Kalau mau jadi diri sendiri bagaimana? Hah? Reza katanya mau jadi diri sendiri. Ibu nggak kurang paham juga kalau mau. Saya mau jadi diri sendiri. Gimana tuh? Kata hatinya saya ingin jadi sendiri. Berarti dia tidak punya cita-cita. Kalau nggak ada cita-cita, gimana kehidupan kita? Buruk kan? Jangan aja jadi tukang somai selalu kan kayak gitu. Kita kan jadi tukang somai boleh, jadi tukang ini boleh. Tapi kan kita maunya begitu sama sekolah. Lihatlah si Restu udah jadi tentara. Begitu jumpa, kamu jadi apa? Kita nggak boleh tanya lagi si Restu memang udah pakai baju dinas. Tanya si Restu, ya sekarang kerja di mana? Kerja di mana? Awak ada kerja, awak pengangguran. Kok malu kita? Malu nggak? Malu. Kita harus punya prinsip, ada budaya manusia. Kalau kita nggak ada budaya manusia, udahlah. Tanya kawan ya udah nggak jadi apa-apa, keluar biasa aja. Begitu aku bilang, tuh, aku perlu duit sebentar. Kenapa? Aku ada ini sebentar pak, aku ada ini udah. Oh maaf kata Restu, Restu orangnya agak sedikit ini katanya kan. Nggak ada maaf ya, aku nggak ada ya. Gimana nih? Kita kan cuma ini. Kecewa nggak kamu? Kecewa kan? Tapi kalau memang ada data dari kita sendiri, kita nggak akan mengharap sama orang lain. Oh kita ada. Begitu kita perlu, nggak perlu kita membawa orang lain. Berarti kita punya diri sendiri. Baiklah Nana Ibu, sebelum kita masuk materi kita tentang TS Nedok, anekdot. Nah, terlebih dahulu kita melihat mengenal lebih dekat teks anekdot. Ada nampak nak? Nampak Bu. Mengenal lebih dekat teks anekdot. Nah, dah nampak? Coba siapa yang bisa baca itu? Mengenal lebih dekat teks anekdot. Sebelum kita masuk materi kita selanjutnya. Coba Fadi baca. Mengenal lebih dekat teks anekdot. Teks anekdot sering dimanfaatkan dalam berbagai situasi dan bidang, dari hiburan hingga edukasi. Namun apa sebenarnya teks anekdot itu? Apa sebenarnya? Apa sebenarnya teks anekdot itu? Sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat Coba ulang empat. Coba ulang empat. Sebuah cerita atau kisah yang mengandung
sifat tertentu. Berarti kalau anekdot itu cerita apa nak? Cerita lucu. Selanjutnya definisi arti kata. Definisi arti kata. Coba Rizky baca. Arti kata anekdot berasal dari bahasa Yunani. Anekdot yang berarti belum ditentukan. Anekdot tersusun atas cerita pendek atau kejadian lucu dan menarik yang menghibur pembacanya. Oke, tahu ya. Ciri-cirinya teks anekdot umumnya bersifat humoris, memiliki unsur kejutan. Kejutan serta bisa dijadikan pengantar atau menyegar suasana. Sudah paham? Nah ini coba baca. Cerita kucing. Coba Riza. Cerita kucing tidak. Kucing saya pun begitu polos, lusuh dan sangat asik. Sebuah kucing muda melompat pada bulan ayat bulan tak. Hah? Satu lagi. Dokter nih, ketika duduk bersama temannya, Pak Salim secara diam-diam melempar kartu asnya bukan kucing. Dokter yang memperlihatkan taruhannya tidak ada yang menyadari kucingnya hingga akhir permainan. Ya, selanjutnya karakteristik. Di sini ada humoris, ada menghibur dan mudah diingat. Kata dari humoris apa? Teks anekdot biasanya berisi humor atau canda, membuat orang merasa senang dan tertawa. Contoh itu bagaimana? Bisa orang tertawa? Lucu ya? Kalau tidak lucu nggak ketawa ya? Kalau menghibur kemampuan teks anekdot untuk menyegarkan suasana serta membantu audiens menghindari rasa bosan atau jenuh. Itu bagaimana? Berarti membuat orang begitu orang melihat satu cerita orang membuatnya senang ya? Kemudian mudah diingat karena bentuknya yang sederhana. Teks anekdot mudah diingat dan ditiru oleh para pengguna. Itu bagaimana? Coba Fani. Yang mudah diingat sama orang. Video apa tentang apa yang mudah kita ingat? Hah? Oke, bagus. Kemudian kita ini ada manfaatnya. Manfaatnya nggak baca lagi ya? Coba baca. Siapa yang ini baca dalam hati boleh juga. Kita baca. Kita terus ya. Nah, ini ikannya dengan kata lagi ya. Kemudian tips menulis teks anekdot. Kumpulan materi di sini ada. Kemudian jaga benang
Aspek penting dari berpikir kritis dan aspek yang harus Anda tentukan dalam berusaha. Ya. Kemudian peserta didik memiliki pemahaman cara mengevaluasi suatu informasi dengan menggunakan 5W1H. Siapa yang tahu 5W1H? Coba, Kalisa. 5W1H. Apa yang dibahas? Apa peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Siapa tokoh kita? Mengapa termasuk teks anekdot? Bagaimana akhir kisah? Yang pertama ada what, when, where, who, why, how. Iya. Kalau dengan bahasa Inggris, apa tadi? What, when, where, who, why, how. Kalau bahasa Inggrisnya, Apa, siapa, pasti kan di sini ada 5W1H itu kan ada apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, bagaimana. Terima kan? Udah paham mengenai itu semua? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua ya? Paham. Sekarang ya berarti kalau memang udah paham, ibu akan membagikan NKPD ke kalian untuk sebelum kita itu bagi NKPD, ibu akan menampilkan video. Dalam video tersebut kalian mengamati nanti video tersebut. Nah, video kan ada sampai 2 video kan? Tapi kalian ibu bagi kelompok 1, 2, 3 itu video pertama. Kelompok 3, 4, 5, 6 itu kelompok video kedua. Tapi kalian harus menyimak video tersebut. Apa yang kami sampaikan memang nggak ada yang sampaikan, cuma gambar, tapi ada tulisan. Kalian cuma mengamati, menyimak apa yang disampaikan dalam video tersebut. Ngerti kan? Paham? Paham Reza? Seperti apa? Seperti apa kalau paham? Jangan paham-paham nanti ini aja. Coba, pahamnya bagaimana? 5 video yang Hmm? 5 videonya. Menyimak videonya. Kalau Rizka bagaimana? Sama? Cuma menyimak video yang disampaikan tadi. Tadi kan itu ada beberapa menyampaikan. Mencatat. Setelah mencatat bagaimana lagi? Kalau sudah mencatat, tapi diam. Enggak. Kerja. Bagaimana kita kerja? Kita mengatakan tadi ada yang bilang menyimak, Bu. Ada yang bilang kita menulis. Ada kita diam, Bu. Yang betul yang mana? Yang betulnya itu bagaimana? Yang betulnya bagaimana? Mengamati. Mengamati apa? Hah? Video edukasi. Bahasanya video edukasi. Video yang akan ditampilkan. Jangan bilang video yang diberi. Kalau kita beri itu lain cerita, kita memberi ke seorang. Ya? Ini gue KPD dulu, nanti kalian akan melihat ya. Melihat videonya ya.
4 tiga 4 4 dan 5. 4 dan 4 5 6. Ini kelompok ya. Kelompok satu dulu ya. 1 2 3 Pak. 1 2 3. Ya, kelompok 1 2 3 ya. Ada 5 tadi? Ulang aja, Bu. Ulang. Ulang sekali lagi. Ya. Ini betul ya, karena nggak boleh banyak cerita.
Udah menyimak semua anak ibu? Udah? Nah, tugas kalian sekarang, ibu kan sudah memberikan satu lembar RKPD. Tugas kalian tadi, kalian sudah menyimak video satu dan video kedua. Sekarang tugas kalian menulis kembali apa yang kalian simak tadi. Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit ya? 10 menit. Karena dia nggak banyak yang akan ditanya. Siapa, mengapa, di mana, dan seterusnya. Coba, 10 menit.
Yang mana tidak? Yang kelompok mekanisme itu kan, kawan, Iya.
Udah, Bu. Kelompok 1 sudah siap? Udah, Bu. Kelompok 2? Ya, Bu. 3? Ya, Bu. Kelompok 4? Ya, Bu. Kelompok 5? Ya, Bu. Udah semua ya? Jadi kalau udah jam-jamnya, kita akan masuk ke presentasi ke depan menit. Satu kelompok itu apa? Sampai satu orang aja, mengenai satu kelompok. Ya, sebelum kita mulai ini kita apa namanya? Kita biasa kita buat SPP dulu. Berarti kita gimana? Apa yang sama atau yang kita kemarin itu ya? Tepuk tangan. Kalau yang bilang pagi, pagi. Kalau yang bilang siang, pagi. Kalau yang bilang malam, pagi. Ya. Coba bangun kita tes sekarang. Coba kita tes sekarang. Udah siap semua? Udah, Bu. Pagi anak-anak ibu. Salah. Coba lagi. Masih belum ini ya. Belum konsen kalian. Pagi. Ulang lagi ya. Pagi. Siang. Malam. Salah. Ulang lagi. Jadi lama. Makanya perlu kita konsentrasi supaya kita lebih apa namanya waktu kita latihan nanti lebih semangat. Ayo, pagi, siang, malam, salah lagi. Fokus Nayadin, fokuskan ya, fokus kita. Fokus. Pagi, siang, malam. Ada masih. Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Nah, serius ya, serius. Ini harus serius. Kalau kita nggak serius, kita masih belum menangkap yang disampaikan tadi tentang 5W1H. Coba sekali lagi. Pagi, siang, malam. Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Pasti tidak ada lagi ya. Berarti kita sudah melakukan ini untuk kita semangat lagi untuk menampilkan tugas kalian ke depan. Ini siapa yang mau maju duluan? Yang mau maju pertama siapa? Ya. Siapa yang mau maju satu baca? Alif Mahmudi. Ayo Mampi, ayo silakan. Ayo Mampi, silakan. Dede. Coba, bentar. Coba didengarkan semua ya. Kelompok 1, 2, sampai 6. Tolong disimak. Samakah yang dia sampaikan? Yang disampaikan sama Kak Kalis, yang tadi sama kita. Tujuannya apa, siapa, itu ya. Tolong disimak ya. Coba silakan Kalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan diskusi kami. Satu, apa yang dibahas dalam video tersebut tentang baju tahanan KPK. Dua, kapan peristiwa itu terjadi saat mereka duduk di kedai kopi daerah Senayan. Tiga, di mana peristiwa itu terjadi di kedai kopi daerah
siapa saja partisipan dalam video tersebut? Iqbal dan Adam. 5. Apakah video tersebut masuk dalam anekdot? Karena kata-kata mereka sangat dijemput. Dan 6. Bagaimana akhir cerita anekdot dalam video tersebut dan mereka menunjukkan topik. Apakah ada yang bertanya? Tentu, apakah yang dibahas dalam video tersebut? Tentang baju tahanan ketika. 2. Kapan peristiwa yang terjadi saat mereka duduk di kedai kopi daerah Senayan? 3. Di mana peristiwa yang terjadi di kedai kopi daerah Senayan? 4. Partisipan dalam video tersebut Iqbal dan Adam. 5. Apakah video tersebut karena kata-kata mereka sangat dijemput dan lucu. 6. Bagaimana akhir cerita dalam cerita anekdot dalam video tersebut dan mereka menyebutkan minum kopi. Udah paham? Empat. Paham? Kelompok 2 ini bertanya, mengapa video tersebut disebut teks anekdot? Karena dapat menunjukkan Bisa jelaskan sedikit maksudnya? Kalau lain yang bisa bantu, kalau memang bisa bantu. mulai dulu lagi. Kami ingin membantu. Karena mengandung hiburan dan cerita lucu. Ya paham? Sekian. Ayo kita tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 ayo. Kelompok 3 siap. Kelompok 3 sekarang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kesekretarian kami dari kelompok 3. Satu, apa yang dibahas dalam video tersebut. Dalam video tersebut mereka membahas tentang budget mahal, yaitu budget tahanan KPK. Kedua, kapan peristiwa itu terjadi? Pada siang hari. Tiga, di mana peristiwa itu terjadi? Di warung kopi. Siapa aja partisipan dalam video tersebut? Iqbal dan Adam. 5. Mengapa video tersebut masuk dalam anekdot? Karena dalam video tersebut mengandung kisah yang lucu dan menarik yang bertujuan untuk menghibur dan menarik. 5. Bagaimana akhir cerita anekdot dalam video tersebut? Mereka melanjutkan minum kopi di warung. Ada yang bertanya?
Tempatnya untuk menghibur penonton. Baik, saya terima. Silakan Sa. Bisa dipahami kan Sa? Nah, silakan tutup Roti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdua sesuai kelompok yang sama video kita lanjut dengan video yang kedua. Coba apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya pada video saya yang kedua ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Apa yang dibahas dalam video tersebut tentang baju termahal yang dipakai. Kenapa peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Pada siang hari. Di mana peristiwa itu terjadi? Di warung kopi di daerah Senayan. Siapa saja partisipan dalam video tersebut? Iqbal dan Adam. Mengapa video tersebut termasuk ke dalam anekdot? Karena mereka menyebut barang yang memiliki uang negara 1 M yang memakai baju termahal. Bagaimana akhir cerita anekdot dalam video tersebut? Mereka melanjutkan minum kopi bersama. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Karena masalah tentang ada apa nih? Kami ini kenapa terjadi jauh itu kan? Karena mereka orang politisi, mereka melakukan polisi dan karena mereka yang tertangkap karena korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibahas dalam video tersebut tentang orang murid yang dibilang oleh Pak Haji
menelpon dalam video tersebut Agus, Amata, Polisi dan Jailani. Mengapa video tersebut dalam anekdot karena video tersebut mengaku tokoh polisi. Bagaimana kita dalam video tersebut seorang siswa yang dibebaskan oleh polisi karena menyangkut uang barang. Ini dinyatakan apa peristiwa itu terjadi pada pagi hari, di mana peristiwa itu terjadi di jalan raya. Siapa saja para partisipan dalam video tersebut? Agus, Hamsa, Polisi dan lain-lain. Mengapa video tersebut masuk dalam anekdot tentang video mengaku polisi? Bagaimana cerita dalam video tersebut? Seorang siswa yang dibebaskan oleh polisi karena menyangkut uang jelas. Siapa saja partisipasi dalam video tersebut? Masa Jailani, Agus, Polisi. Maka video tersebut masuk dalam anekdot karena menyampaikan kritik polisi tidak tentang protokol. Bagaimana cerita anekdot dalam video tersebut? Seorang siswa yang dibebaskan karena menyampaikan kritik polisi dan tujuh tentang kami dari kelompok ada tim yang sebenarnya kenapa seperti ini terjadi dalam cerita tersebut?
Coba. Karena siswa yang sedang ditilang dan dia menyelesaikan dengan cepat tanpa ada urusan lagi dengan cara dia menyebut polisi tersebut. Paham, Hafiz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba kelompok yang lain menanggapi dari kelompok 6. Coba siapa? Rofi, silakan. Coba Rofi. Kami dari Kementerian Pendidikan. Amin. 9 apakah yang diberikan oleh Ayo, Sri. Coba jawab dengan pertanyaan dari kalian. Pertanyaan dari kalian, coba jawab. Coba ulang kalian kurang paham dengan pertanyaan kamu. apa senilai yang disampaikan oleh teman bisa masih Coba untuk kawannya, kawan yang kelompok ini itu. Betul ya, ada anak, coba tuh semuanya. Jawabnya di situ aja.
pertanyaannya ya. Apa yang disediakan? Di situ dituliskan nyogok. Kan di situ ada apa yang ditulis. Kalian kalau ditulis lagi. Udah koma diskusi. Udah diskusi tadi kan? Nah, yang kalian diskusi itulah yang dia baca. Udah, ada pertanyaan? Oh, ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sudah mendengar dari kelompok 1 sampai ke kelompok 6. Di situ berarti kalian dari menurut pemahaman itu kalian kurang menyimak yang akan disampaikan yang di video tadi itu, kalian kurang menyimak. Di situ tertera siapa, kapan, gimana, siapa, mengapa, bagaimana, itu tertera semua. Cuma kalian itu kurang menyimak. Makanya tadi kasih waktu tadi 15 menit. Pertama kasih waktu itu 10 menit. Itu tambah lagi jadi 15 menit. Disitulah kita berdiskusi apa yang dibahas tadi. Kita tahu contoh dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Mereka paham. Oh ini yang ditanya. Oh ini yang ditanya. Tadi tanya dari kelompok 1. Apa yang dibahas dalam kelompok apa yang dibahas dalam video tersebut. Di situ dibahas tentang baju tahanan, baju termahal atau baju tahanan KPK. Baju tahanan KPK itu mahal nggak? Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Di suatu waktu yang tidak terdeteksi. Baca, itu sudah ditulis, kira-kira. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Di warung kopi, di sekitar daerah Senayan. Kemudian, siapa saja? Kemudian, mengapa video tersebut dalam teks anekdot? Karena menggambarkan video yang memiliki makna tersirat yang mempunyai kritikan. Itu kan tadi tentang ini masalah baju tahanan. Di situ kalian bisa pahami sebenarnya apa yang kita menyesuaikan atau apa yang terjadi itu semua. Kemudian di kelompok 4, 5, dan 6. Apa yang dibahas? Tentang seorang murid yang ditilang oleh Pak Polisi. Ini sering terjadi ya. Bagi bagian anak ikut sering itu terjadi. Kemudian kapan terjadinya? Pada di pagi hari. Siapa saja? Di situ ada Agus, ada Mesa, ada Pak Polisi dan siapa lagi? Melani. Jelas? Jelas kan? Kemudian kenapa video itu tersebut termasuk dalam teks anekdot ini? Karena video tersebut mengandung menyogok. Ada mengandung video menyogok?